Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rini dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abigail Briza, Ahmad Fahmi Aziz, Amrina Rosyada, Anindya Ayu, dan saya sendiri Azuma Nurika. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu materi yang berjudul fungsi kognitif. Terdapat 3 submateri yang akan kami bahas nantinya, yaitu yang pertama adalah lateralisasi otak, yang kedua adalah proses sadar dan tidak sadar, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan dan neuroscience sosial. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke submateri pertama, yaitu lateralisasi otak. Dalam memahami lateralisasi otak, kita perlu tahu dulu nih, bahwa sebenarnya dalam otak manusia itu terbagi jadi 2 bagian, yakni ada hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan, di mana kedua hemisfer tersebut terhubung kepada reseptor kulit dan juga otot, terutama pada sisi yang berlawanan. Jadi seperti ini teman-teman, hemisfer kiri akan terhubung pada tubuh bagian kanan dan hemisfer kanan akan terhubung pada tubuh bagian kiri, atau dapat dikatakan bahwa hemisfer ini bekerja berlawanan gitu ya. Nah, meskipun tadi bekerja berlawanan terus terhubung dengan sisi yang berlawanan gitu ya, nah ternyata nih kedua hemisfer ini itu tetap mendapatkan informasi pendengaran dari kedua telinga nih teman-teman. Lalu kedua hemisfer ini juga mendapatkan informasi rasa dari kedua sisi lidah dan juga dapat mencium informasi dari lubang hidung. Lalu kita juga harus tahu nih teman-teman, pembagian tugas dari masing-masing hemisfer. Apakah mereka tugasnya sama atau berbeda atau bagaimana ya? Nah, ternyata kedua hemisfer ini memiliki tugasnya masing-masing, di mana hemisfer kiri itu dominan untuk produksi bicara dan hemisfer kanan itu dominan dalam memahami hubungan spasial. Walaupun sebagian besar orang itu hemisfernya bekerja seperti ini, tapi ternyata ada sebagian orang yang justru hemisfernya itu bekerja berkebalikan, di mana hemisfer kanannya justru dominan untuk produksi bicara dan hemisfer kirinya dominan dalam memahami hubungan spasial. Nah, teman-teman, pembagian tugas kerja ini yang dinamakan dengan lateralisasi. Jadi, kalau misalkan ditanya, gimana sih lateralisasi otak? Ya kayak gini, yaitu pembagian tugas para hemisfer. Nah, meskipun memiliki tugasnya masing-masing nih, kedua hemisfer ini tetap bisa loh teman-teman untuk bertukar informasi melalui corpus callosum. Jadi kita bisa katakan bahwa corpus callosum ini sangat penting ya teman-teman, agar kedua hemisfer ini tuh bisa tersinkronisasi gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih mengenai koneksi visual dan auditori ke hemisfer. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar ya teman-teman. Ini adalah gambar mata manusia. Teman-teman bisa sambil lihat gambar ini sembari saya jelasin ya, biar lebih jelas lagi. Jadi nih, pada mata manusia, masing-masing hemisfer itu akan terhubung ke setengah dari setiap mata, yang mana nantinya cahaya dari bagian kanan bidang visual akan bergerak menuju bagian kiri masing-masing retina yang terhubung ke hemisfer kiri sehingga dapat melihat bidang visual kanan. Begitu juga sebaliknya, gimana tuh? Jadi kalau ada cahaya nih dari bagian kiri bidang visual, itu akan menuju bagian kanan masing-masing retina yang nantinya terhubung ke hemisfer kanan gitu, sehingga dapat melihat bidang visual kiri gitu teman-teman. Nah, gitulah, karena tadi masuknya ke sebagian retina gitu ya, ke setiap mata, makanya nih manusia itu kedua matanya bisa melihat kedua belahan dunia. Gimana tuh maksudnya? Coba deh teman-teman tutup mata sebelah kanan. Pastinya mata sebelah kiri tetap bisa kan lihat benda-benda yang ada di sebelah kanan, walaupun tidak seluas saat kita membuka kedua mata. Begitu juga ketika kita menutup mata sebelah kiri, pasti mata sebelah kanan kita tetap bisa melihat benda-benda yang ada di sebelah kiri gitu kan, walaupun nggak seluas saat kita membuka kedua mata. Itu maksudnya. Oke, nah tadi kita udah bahas yang visual, sekarang kalau auditori gimana nih? Sebenarnya tadi saya udah bahas di slide-slide sebelumnya ya. Jadi gini, kedua hemisfer ini akan dapat menerima informasi dari kedua telinga. Loh, kok bisa gitu ya?
Ternyata hal tersebut terjadi karena setiap telinga itu akan mengirimkan informasi ke kedua sisi otak. Jadi nggak cuma ke salah satu sisi otak. Meskipun demikian nih teman-teman, para hemisfer itu akan lebih fokus kepada sisi yang berlawanan, kayak di awal tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai corpus callosum dan juga operasi pemisahan otak. Tadi di awal saya juga udah sedikit menyinggung ya tentang corpus callosum, di mana corpus callosum ini sangat penting bagi setiap manusia. Kenapa? Karena corpus callosum ini berperan dalam hal menukarkan informasi dari hemisfer satu ke hemisfer lainnya, yang mana membuat kedua hemisfer tersebut tersinkronisasi. Nah, tapi ada nggak sih orang yang melakukan pemotongan corpus callosum gitu ya? Ada teman-teman. Jadi biasanya nih, kalau misalkan ada seorang individu, dia ini memiliki penyakit epilepsi, terus udah parah banget, kejangnya sering gitu ya. Biasanya nih, para dokter itu akan mempertimbangkan untuk memotong corpus callosumnya. Nah, emang kenapa tuh dipotong corpus callosumnya? Nah, karena dengan dipotongnya bagian corpus callosum ini nantinya kejang itu akan berkurang. Terus juga serangan epilepsinya hanya akan mempengaruhi setengah badan gitu. Terus apa nih akibatnya kalau misalnya corpus callosumnya dipotong? Nah, ternyata orang dengan pemisahan otak atau orang yang telah mengalami pemotongan corpus callosum ini dapat menggunakan kedua tangannya secara independen, yang mana tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Contohnya gimana? Contohnya adalah biasanya orang-orang tersebut tuh bisa menggambarkan atau menulis huruf U dengan tangan kanan sembari menulis huruf C dengan tangan kiri dengan mudah. Padahal tugas tersebut atau hal tersebut tuh susah dilakukan oleh orang-orang yang normal. Nah, itu kan kayak istilahnya wah, bisa multitasking gitu ya. Tapi tetap ada kekurangannya nih, teman-teman. Biasanya nih, orang yang udah dipotong corpus callosumnya itu bisa menggambarkan secara lisan atau ya menggambarkan suatu benda secara lisan itu cuman setelah merasakannya dengan tangan kanan, tapi tidak dengan tangan kirinya. Misalnya nih, ada orang yang corpus callosumnya dipotong, terus dia tangan kanannya disuruh megang gelas sambil tutup mata, jadi dia nggak tahu kalau itu gelas. Biasanya dia itu bisa gitu menggambarkan, oh ini gelas nih, bentuknya kayak gini gitu. Tapi kalau dia megangnya pakai tangan kiri, dia bisa kesusahan. Nah, kenapa? Karena tangan kanannya itu akan mengirimkan informasi ke hemisfer kiri yang mana dominan dalam bahasa. Sedangkan tangan kirinya akan mengirimkan informasi ke hemisfer kanan yang tidak dapat mengeluarkan informasi tadi ya teman-teman. Jadi nggak tersinkronisasi tuh kedua hemisfernya gitu. Nah, terus biasanya nih setelah melakukan operasi pemisahan otak atau pemotongan corpus callosum, pada minggu-minggu pertamanya nih, hemisfer itu akan bertindak seperti orang yang terpisah yang terbagi satu tubuh gitu. Jadi orangnya itu ada dua tapi berbagi dalam satu tubuh gitu maksudnya. Contohnya gimana sih? Contohnya adalah biasanya tuh orang ini akan berulang kali mengambil barang-barang dari rak toko dengan satu tangannya dan mengembalikannya dengan tangan yang lainnya. Atau kita bisa bilang kalau misalnya tangan tersebut saling berkompetisi. Ya karena hemisfernya nggak tersinkronisasi. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya konflik-konflik kayak gini itu sering terjadi di awal-awal operasinya nih. Tapi semakin lama semakin beriringnya waktu itu nantinya konflik yang kayak gitu tuh akan semakin berkurang gitu. Nah, kenapa? Apakah corpus callosumnya sembuh? Apakah corpus callosumnya tumbuh kembali? Enggak, teman-teman. Corpus callosumnya itu enggak sembuh. Tapi karena hemisfer otak ini belajar untuk saling bekerja sama gitu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini dengan saya Amrina Rosyade, NIM G01216. Dan kita akan membahas tentang bagaimana manusia mengembangkan bahasa. Jadi, kita kan pasti menggunakan bahasa. Anak-anak di sini kita mulai dari anak-anak mulai memberi isyarat pada tahun pertama kehidupan dan menggunakan bahasa isyarat memprediksi seberapa cepat mereka akan mengembangkan bahasa lisannya. Nah, berkenaan dengan otak,
Apa sih yang berubah untuk membuat bahasa itu menjadi mungkin? Kemudian, sebagian besar teori membagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kita mengembangkannya sebagai produk sampingan dari perkembangan otak secara keseluruhan. Yang kedua, kita mengembangkannya sebagai spesialisasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Apakah bahasa itu merupakan produk sampingan dari intelijensi? Jadi di sini ada hipotesis ya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa manusia mengembangkan otak besar untuk alasan lain dan bahasa dikembangkan sebagai produk sampingan yang tidak disengaja. Menurut teman-teman itu benar apa enggak? Ternyata hipotesis ini tuh memiliki banyak masalah karena jika bahasa itu cuma produksi dari ukuran otak, cuma produk dari ukuran otak, terus siapapun orang yang memiliki otak dengan ukuran penuh dan kecerdasan keseluruhan normal, itu tuh berarti dia harus memiliki bahasa normal. Padahal nggak semuanya bisa kayak gitu kan. Nah, terus ada juga soalnya ada orang-orang yang memiliki kesulitan bahasa, tapi dia tuh berperilaku normal sama cerdas. Nah, bener nggak tuh? Nah, sekarang kita balik nih sama poin yang kedua. Apakah seseorang dengan gangguan intelektual keseluruhan memiliki bahasa yang baik? Jadi kalau misalnya dia gangguan inteleknya, apakah dia bisa memiliki bahasa yang baik gitu? Ternyata psikolog itu jawab tidak sampai psikolog tersebut itu menemukan sindrom Williams. Apa itu sindrom Williams? Kita bahas di next slide. Nah, sindrom Williams adalah kondisi yang mempengaruhi sekitar 1 orang dari 20.000 orang. Dan ini itu dapat dilacak, terus merupakan gen yang mempengaruhi koneksi di otak gitu. Nah, orang-orang yang menderita sindrom Williams ini akan terkena dampak buruk dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan apa aja yo? Dengan angka-angka, kemudian keterampilan, kemudian visual motor itu kayak nyalin gambar gitu. Terus ada persepsi spasial, jadi kayak menemukan jalan pulang, gimana nih mau jalan kemana gitu. Itu mereka gak susah gitu. Terus habis itu mereka itu sering menunjukkan tentang perencanaan yang buruk gitu. Terus sering kehilangan perhatian, susah buat fokus, terus kesulitan dalam menghambat respon yang tidak sesuai. Tapi banyak dari mereka juga itu tuh kalau ngomong lancar gitu. Terus mereka itu bisa menafsirkan emosi dari ekspresi wajah gitu. Jadi kayak orang-orang manusia biasanya gitu. Nah, sekarang kita bahas ke bahasa sebagai spesialisasi. Kan kalau misalnya bahasa ini bukan hanya produk sampingan dari intelijensi secara keseluruhan, berarti bahasa itu pasti memiliki mekanisme otak yang khusus gitu kan. Nah, terus habis itu ada Noam Chomsky sama Steven Pinker itu yang berpendapat bahwa manusia itu memiliki perangkat akuisisi bahasa atau bahasa Inggrisnya language acquisition device gitu. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita lihat nih dari contohnya tuh kayak anak-anak gitu kan. Anak-anak itu pasti mengembangkan bahasa tuh cepet gitu kan. Kayak cepet dan mudah gitu. Sampai akhirnya tuh secara biologis mereka tuh udah siap buat pembelajaran gitu. Nah, anak-anak tuli itu meskipun mereka nggak bisa dengar, tapi itu mereka tuh dengan cepat belajar bahasa isyarat gitu. Kok bisa gitu? Kenapa gitu kan? Nah, mereka itu padahal nggak ngajarin gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ngajarin, anak-anak tuli itu pasti bakal membuat bahasa mereka sendiri untuk dimengerti satu sama lain gitu. Nah, ternyata ketika para peneliti itu mulai mempelajari dasar gennya, genetiknya, persiapan bahasa, mereka tuh menemukan menemukan masalah mereka bahwa gitu. Dari mutasi gen ada gen yang namanya itu FOXP2. Nah, FOXP2 ini digunakan kegunaannya adalah yang mengatur protein gitu untuk mendorong pertumbuhan sinapsis di korteks cerebral dan ganglia basal. Nah,
sebenarnya tuh ada hewan juga yang punya gitu, yaitu simpanse, tapi itu ternyata beda tempatnya, nggak kayak di manusia gitu. Terus kalau misalnya manusia itu spesialisasinya itu adalah bagian dari korteks motorik kita yang mengontrol ini pita suara buat ngomong, itu tuh memiliki koneksi yang jauh lebih besar ke seluruh bagian korteks daripada yang dimiliki sama monyet. Ya, berarti kita harus bersyukur nih dengan ini semua. And next, kita belajar tentang periode sensitif untuk belajar bahasa. Jadi kapan aja sih kita tuh waktu-waktu sensitif untuk belajar bahasa gitu kan. Nah, kalau misalnya nih seorang manusia itu hanya beradaptasi khusus untuk mempelajari bahasa, pasti tuh kita bakal beradaptasi untuk belajar yang terbaik selama periode sensitif di awal kehidupan, ya enggak? Tapi nyatanya itu kita sebagai manusia itu nggak cuma beradaptasi khusus untuk mempelajari bahasa gitu kan. Nah, hasil yang konsisten itu adalah sampai sekarang nih ya, orang dewasa itu lebih baik daripada anak-anak dalam menghafalkan kosakata bahasa kedua. Tapi, anak-anak itu juga punya keuntungan besar dalam menguasai tata bahasanya, terutama pengucapan. Ya nggak sih, kalau anak-anak tuh pasti lebih mudah gitu buat belajar bahasa gitu. Nah, tidak ada batasan usia minimum dari bahasa kedua gitu kan. Mulai usia 2 tahun itu tuh lebih baik dari usia 4 tahun, atau usia 4 tahun lebih baik dari 6 tahun, atau 13 tahun lebih baik dari usia 16 tahun gitu. Tapi yang pasti nih, orang yang mempelajari bahasa kedua di atas umur 12 tahun atau lebih itu tuh nggak akan mencapai tingkatan penutur asli. Jadi nggak mungkin gitu bakal sebagus orang-orang asli gitu. Tapi kalau misalnya di bawah umur 12 tahun, dia bakal ini bisa sebagus dengan penutur aslinya gitu. Nah, next ini banyak tuh orang tuh yang nebak kan, kayak orang bilingual itu mungkin bergantung pada hemisfer kirinya yang untuk satu bahasa dan hemisfer kanan untuk bahasa yang lain gitu. Jadi kayak satu-satu gitu. Itu tuh bener gak sih gitu kan? Pasti ada tuh yang nanya kayak gitu. Ternyata dugaan itu tuh salah guys. Soalnya orang yang sejak awal menggunakan bahasa bilingual itu, terus habis itu dia tumbuh di lingkungan yang bilingual, menunjukkan aktivitas bilateral ya, selama pembicaraan untuk kedua bahasa. Jadi sama-sama belajar dua bahasa itu, terus habis itu lebih kuat dari koneksi rata-rata antara dua belahan otak gitu. Jadi, orang yang belajar bahasa kedua di atas umur 6 tahun biasanya hanya mengaktifkan hemisfer kirinya saja untuk kedua bahasa gitu. Jadi, bukan dibagi satu-satu, tapi dua-duanya tuh kayak di hemisfer kirinya gitu. Nah, habis itu ada cara lain nih buat nguji periode sensitifnya gitu kan. Dengan cara apa? Dengan mempelajari orang-orang yang nggak mempelajari bahasa selama masa anak-anak. Yaitu apa? Anak-anak yang tuli gitu kan. Jadi anak-anak yang tuli itu kan belajar bahasa isyarat tuh sejak masih muda. Nah, ternyata tuh juga bakal lebih baik gitu kan. Kayak orang-orang yang belajar bahasa biasa gitu. Jadi kalau anak-anak tuli itu belajar bahasa isyarat dari muda, mereka itu bakal lebih baik daripada mereka itu yang belajar bahasa isyaratnya pas usia tua gitu. Terus habis itu ada juga nih ya perkataan kalau misalnya seorang anak yang belajar bahasa lisan lebih awal itu tuh bakal bisa belajar bahasa isyarat itu nanti gitu. Tapi eh, orang yang belajar bahasa isyarat lebih awal juga bisa mempelajari bahasa lisan nanti. Tapi pasti buruk dong dalam pengucapan lisan gitu. Soalnya dia bisa mempelajari bahasa lisannya itu nanti gitu. Tapi anak yang tidak belajar bahasa saat masa muda akan mengalami gangguan permanen saat mempelajari bahasa. Gitu guys. Nah, sekarang kita bahas tentang kerusakan otak dan bahasa nih. Jadi, kerusakan otak dan bahasa ini ada yang istilahnya, jadi ada dua ya. Istilah pertama itu afasia Broca sama afasia Wernicke gitu. Wernicke. Nah,
Itu bisa dilihat ya dari gambar otaknya sendiri, itu di mana Broca's area atau area Broca itu ada, sama area Wernicke itu ada. Itu ada perbedaannya antara warna kuning sama warna ungu. Jadi nih kita belajar tentang afasia Broca. Nah, afasia Broca itu nama lainnya afasia non-fluent atau afasia tidak lancar. Kenapa kayak gitu? Yuk kita bahas. Jadi nih ada orang namanya Paul Broca, seorang ahli bedah Perancis gitu kan. Nah, pada tahun 1860 beliau ini tuh merawat pasien gangren atau seorang pasien bisu gitu selama 30 tahun. Nah, ketika pasien ini tuh meninggal, 5 hari kemudian itu Broca ini tuh kayak melakukan otopsi dan beliau ini menemukan lesi di korteks frontal kiri. Nah, beberapa tahun kemudian Broca itu memeriksa pasien lainnya gitu kan, yang memiliki gangguan bahasa atau afasia. Ternyata itu tuh yang bermasalah itu hampir selalu di area yang sama. Makanya itu disebut dengan area gitu. Nah, terlepas dari penamaan apa afasia Broca ini, ternyata semua kerusakan produksi bahasa yang ada di otak itu disebut dengan afasia Broca sendiri, disebut dengan afasia Broca juga atau afasia non fluent. Karena itu tuh karena bahas tentang bahasa gitu ya, kayak tentang produksi bahasa. Jadi kan pasti kalau ngomong tuh kayak kalau memproduksi sesuatu kan berarti nggak lancar gitu. Nah, makanya dinamain itu. Terus metode modern telah mengonfirmasi pentingnya area Broca ini untuk produksi bahasa. Tapi ternyata area Broca ini tuh hanya menghasilkan gangguan bahasa yang kecil, bukan gangguan bahasa yang besar gitu. Nah, orang yang mengalami afasia Broca ini itu tuh pasti bakal biasanya bakal lebih lambat atau canggung dengan bentuk komunikasi bahasa, termasuk menulis, berbicara, memberi isyarat. Itu tuh mereka kayak lebih lambat gitu. Tapi afasia Broca ini tuh bukan tentang otot-otot vokal. Jadi otot-otot vokal itu kan yang kayak kita kalau ngomong gitu. Ternyata bukan gitu. Karena tuh ada prosesnya nih. Proses ketika misal kita membaca dengan yang keras gitu. Jadi ketika kita membaca yang keras itu akan mengaktifkan sistem visual dan bertukar informasi dengan area Broca. Jadi yang pertama mengaktifkan sistem visual, kemudian yang kedua bertukar informasi dengan area Broca. Terus yang ketiga ada lagi bertukar informasi dengan korteks motorik gitu. Nah, ketika mengeluarkan kata gitu, itu tuh korteks motoriknya yang mengatur pengeluaran katanya, tapi tuh area Brocanya itu tetap diam gitu kan. Nah, dengan begitu kan area Broca itu membantu untuk mengorganisir ucapan, tapi itu bukan memproduksi dengan mengeluarkannya gitu. Nah, terus orang yang mengalami afasia Broca ini biasanya tuh kayak mengucapkan kata-kata yang bermakna aja gitu. Jadi kayak mereka tuh jarang ngomong gitu kan. Sekali yang ngomong bermakna gitu. Umumnya mereka itu tuh kayak menghilangkan kata preposisi konjungsi gitu loh, sama kata kerja bantu gitu. Nah, preposisi konjungsi sama kata kerja bantu ini disebut dengan kelas tertutup gitu. Terus habis itu kata kerja baru dan kata kerja itu tuh masuk ke kelas terbuka. Nah, orang dengan afasia Broca ini jarang menggunakan kata-kata kelas tertutup. Biasanya mereka menggunakan kata-kata kelas terbukanya aja gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa, kelas tertutup doang gitu. Jadi tuh mungkin ya, karena mereka itu mengalami kerusakan pada area tata bahasa di otaknya gitu. Jadi karena rusak area tata bahasanya, jadi mereka menghilangkan kelas-kelas tertutup itu atau menghilangkan preposisi konjungsinya. Tapi ada juga kemungkinan lain kalau ketika berbicara itu diibaratkan sebagai perjuangan nih. Itu tuh orang-orang afasia Broca itu mengabaikan unsur-unsur terlemahnya gitu. Jadi bagi mereka tuh preposisi konjungsi itu adalah unsur gitu. Nah,
orang dengan afasia broca itu mengerti sebagian ucapan gitu. Mereka tuh bakal ngerti gitu kalau misalnya kita ngomong. Tapi mereka nggak bisa kalau misalnya kita tuh ngomongnya rumit gitu. Jadi kayak kebanyakan preposisi konjungsi mereka itu nggak ngerti gitu. Mereka tuh bakal kehilangan pengetahuan mereka gitu kan tentang tata bahasa gitu. Jadi tuh kayak kalau misalnya kita ngomong tentang hal-hal yang panjang terus rumit bagi mereka, mereka tuh banyak mengandalkan tebakan logis gitu. Jadi kayak mereka ngira-ngira aja gitu. Next, yang kedua itu ada afasia Wernicke atau kita biasa ngomong itu ada nama lainnya afasia fluent. Nah, jadi itu ya pada tahun 1874 ada orang namanya Karl Wernicke. Itu tuh seorang asisten junior berusia 26 tahun di sebuah rumah sakit Jerman. Beliau menemukan bahwa kerusakan di bagian kiri korteks temporal menghasilkan berbagai jenis gangguan bahasa. Nah, kerusakan ini tuh terjadi di dalam dan di sekitar area Wernicke, terletak di dekat korteks pendengaran. Nah, disebut dengan afasia Wernicke gitu. Nah, tandanya apa? Tandanya itu tuh dengan pemahaman bahasa yang buruk dan gangguan kemampuan untuk mengingat nama-nama objek gitu. Terus habis itu, kenapa namanya kok afasia fluent gitu kan? Fluent itu maksudnya lancar ya. Berarti afasia yang lancar. Kenapa disebut itu? Karena itu penderitanya dapat berbicara dengan lancar. Seperti afasia Broca, gejala dan kerusakan otak itu kan bervariasi. Umumnya itu kerusakan meluas ke area korteks ketalamus dan ganglia basalnya. Ternyata nih, afasia Wernicke ini punya 3 karakteristik khasnya. Apa aja? Yang pertama, ada mengartikulasi ucapan. Yang kedua, kesulitan menemukan kata yang tepat. Yang ketiga, pemahaman bahasa yang buruk. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengartikulasikan ucapan. Orang penderita afasia Wernicke itu dapat berbicara lancar dan gak ada masalah dengan preposisi, konjungsi, dan lain-lain. Kecuali ketika mereka tuh berpikir tentang nama sesuatu gitu. Beda kan sama yang afasia Broca. Kalau afasia Broca itu mereka nggak pakai kata-kata tertutup gitu, seperti kayak preposisi fungsi gitu. Nah, yang kedua, kesulitan menemukan kata yang tepat. Nah, orang dengan afasia Wernicke ini tuh kesulitan ingat nama objek gitu, atau biasa kita sebut dengan anomia. Mereka tuh terus membuat nama sendiri, atau mereka kayak ganti gitu nama yang lain gitu. Terus kalau enggak, mereka itu menggunakan ekspresi yang enggak langsung gitu. Terus ketika telah menemukan kata yang tepat, mereka salah menempatkannya pada suatu kalimat. Jadi mereka tuh kayak mikir satu kata itu apa sih. Terus ketika mereka nggak berhasil, walahir mereka kayak mengibatkan pakai kata-kata lain gitu. Mengganti nama yang lain. Terus habis itu ketika mau dibikin ke kalimat, itu tuh salah kalimatnya gitu. Nah yang ketiga itu pemahaman bahasa yang buruk. Mereka mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan, penulisan, dan bahasa isyarat. Gangguan pemahaman berkaitan erat dengan kesulitan mengingat nama-nama benda. Nah, tapi tuh ya, meski area Wernicke sama area Broca itu tuh penting dan lain-lain itu penting, tapi pemahaman bahasa itu juga bergantung sama koneksi otak gitu, koneksi otak yang lain gitu. Jadi nggak cuma ini aja gitu. Misal, kita baca kata menjilat gitu. Kan tidak hanya mengaktifkan area Wernicke gitu, juga bagian dari korteks motor yang bertanggung jawab dalam pergerakan lidah ya kan kayak oh mikir menjilat, oh menjilat, oh ya lidah gitu. Pasti kan kita agak kayak gerakan lidahnya juga gitu kan. Tuh. Ini yang terakhir ya. Ada disleksia. Disleksia itu apa? Disleksia adalah gangguan membaca yang spesifik pada seseorang dengan visi, motivasi, keterampilan kognitif, dan kesempatan pendidikan yang memadai. Nah, gangguan disleksia ini tuh lebih sering terjadi di anak laki-laki daripada perempuan sama kayak beberapa gen yang telah diidentifikasi gitu. Terus disleksia ini tuh juga sangat umum banget di bahasa Inggris. Soalnya kayak banyak banget kan kayak kata-kata bahasa Inggris tuh yang aneh-aneh gitu kan. Kayak tulisannya apa, bacanya kayak gimana gitu kan. Jadi kayak otaknya tuh disleksia gitu. Nah, contohnya tuh kayak choir gitu. Itu juga termasuk salah satu kata yang bikin orang-orang disleksia itu kayak mikir dulu gitu.
Nah, terus ternyata itu tuh disleksia ini nggak cuma di bahasa Inggris aja, tapi terjadi di semua bahasa gitu. Terus banyak dari penelitian menunjukkan kelainan pada hemisfer kiri di gejala orang-orang yang penderita disleksia gitu. Terus munculnya kapan? Munculnya itu pas awal-awal masa kehidupan gitu. Terus perbedaan yang lain itu ada juga orang-orang yang mengalami disleksia memiliki bagian-bagian tertentu pada korteks temporalnya itu tuh lebih besar hemisfer kanan daripada yang kiri gitu kan. Jadi kayak ada beberapa bagian otak tuh yang lebih besar di kanan gitu daripada di kirinya. Nah, kemudian beberapa peneliti itu juga membedakan antara disleksia fonetik dan disleksia dyseidetik. Nah, orang-orang dengan disleksia disfonetik itu mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata. Dalam mengucapkan kata-kata, ketika mereka mencoba menghafal seluruh kata secara keseluruhan, itu pasti ada yang mereka tuh nggak ngerti gitu. Terus mereka tuh kayak nebak-nebak aja gitu berdasarkan konteksnya yang ada gitu. Kalau misalnya orang dengan disleksia dyseidetik itu tuh mengucapkan kata-katanya tuh dengan baik, tapi tuh mereka gagal kayak mengenali kata secara menyeluruh gitu. Terus mereka itu membacanya lambat sama cenderung mengejek tapi nggak teratur kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang penderita disleksia. Nah, sebagian besar itu orang-orang disleksia juga memiliki masalah pendengaran. Sejumlah kecil mereka itu memiliki kontrol gerakan mata yang terganggu gitu. Dan banyak juga beberapa itu kayak memiliki keduanya. Jadi sama-sama punya masalah pendengaran, sama-sama juga kayak kontrol gerakan matanya itu terganggu. Nah, kayak kita lihat di kelainan fokus juga kan, kayak mereka punya kelainan fokus, terus kita lihat di gambar yang ada di slide. Nah, itu kan ada titik-titik di tengah kan, terus ada kayak kata-kata N, NOE, TWC, FSH, WSH gitu kan di pinggir-pinggirnya itu. Nah, kalau misalnya nih kita sebagai orang normal kita fokus mata di deretan yang di tengah, titik-titik yang di tengah. Terus kita coba baca kata yang ada di dekat titik gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang penderita disleksia itu, mereka itu bakal lebih mahir mengidentifikasi huruf itu yang di sebelah kanan titik kayak gitu. Kalau misalnya kita kan bisa tuh kayak lihat, oh yang ini kata sebelah titik ini apa gitu. Kalau penderita disleksia itu mengidentifikasi hurufnya itu baik di sebelah kanan titiknya aja gitu. Terima kasih, akan dilanjut oleh teman saya. Nah, oke, selanjutnya akan dibahas mengenai proses sadar dan tak sadar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anindya Ayu Karisa Putri dengan nomor NIM G01218, izin menjelaskan mengenai hal tersebut. Proses sadar tak sadar. Yang pertama dibahas mengenai hubungan pikiran dan otak. Nah, banyak non-ilmuwan itu berpendapat atau mengasumsikan bahwa masalah pikiran tubuh atau pikiran dengan otak itu diasumsikan dengan dualisme filsafat, yang mana pengertiannya adalah kepercayaan bahwa pikiran dan tubuh ada secara terpisah. Filsuf Prancis yaitu René Descartes membela dualisme, tetapi mengakui masalah yang menjengkelkan mengenai bagaimana pikiran yang tidak terbuat dari materi yang dapat mempengaruhi otak. Lalu seorang psikolog itu pernah mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu sedikit tentang apakah peristiwa saraf itu mendorong peristiwa psikologis atau sebaliknya. Kata lain, mereka tidak tahu apakah aktivitas otak menyebabkan pikiran atau pikiran menyebabkan aktivitas otak. Tetapi, jika pikiran dan aktivitas otak adalah hal yang sama, menurut mereka adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Nah, hampir semua filsuf dan ahli saraf itu menolak mengenai dualisme. Karena menurut mereka ini bertentangan dengan landasan fisika yang merupakan hukum kekekalan materi dan energi. Yang mana itu adalah materi
dapat berubah menjadi energi dan energi berubah menjadi materi. Tetapi tidak ada yang muncul dari ketiadaan, menghilang menjadi ketiadaan, atau perubahan kecil karena pengaruh dari materi atau energi lain. Oleh karena itu, pikiran yang tidak tersusun dari materi atau energi tidak dapat membuat sesuatu terjadi, bahkan pergerakan otot sekaligus. Nah, terus mengenai alternatif untuk dualisme itu, mereka menyebutnya dengan monisme, teman-teman. Jadi berkebalikan gitu ya. Nah, kepercayaan alam semesta hanya terdiri dari satu jenis substansi, itu monisme. Nah, terdapat bentuk monisme yang dimungkinkan dalam kategori berikut. Yang pertama yaitu mengenai materialisme. Materialisme yaitu pandangan bahwa segala sesuatu adalah material atau fisik. Yang mana versi alternatif untuk materialisme adalah bahwa para peneliti pada akhirnya akan menemukan cara untuk menjelaskan semua pengalaman psikologis dalam bentuk fisik semata. Terus yang kedua yaitu aspek dari monisme itu ada mentalisme, yang mana pandangan bahwa hanya pikiran yang benar-benar ada dan bahwa di dunia ini fisik tidak dapat ada kecuali beberapa pikiran menyadarinya. Nah, menurut filsuf George Berkeley, maaf kalau pengucapan salah, ada pembela utama di posisi ini. Adalah pembela utama. Terus menurut dia itu mentalisme ini juga tidak mudah untuk diuji gitu idenya. Terus yang ketiga itu ada posisi identitas, yang mana ini adalah pandangan bahwa jenis proses otak tertentu adalah hal yang sama, hanya dijelaskan dalam istilah yang berbeda. Nah, analoginya ini seseorang yang menggambarkan Mona Lisa sebagai lukisan yang luar biasa, atau seseorang yang menuliskan warna dan kecerahan yang tepat dari setiap titik pada lukisan itu. Meskipun kedua deskripsi tersebut muncul sama sekali berbeda, mereka merujuk ke item yang sama, yaitu posisi identitas mengatakan pikiran adalah aktivitas otak. Sama seperti api bukanlah benda, tetapi apa yang terjadi pada sesuatu. Aktivitas mental adalah apa yang terjadi di otak. Nah, terus apakah monisme itu suatu hal yang benar? Itu jawabannya juga tidak gitu. Namun para peneliti mengadopsi bahwa hipotesis kerja yang paling masuk akal itu yaitu monisme gitu, untuk melihat kemajuan apa yang mereka buat berdasarkan asumsi itu. Dan pengalaman dan aktivitas otak itu tampaknya tidak dapat dipisahkan. Stimulasi area otak manapun memicu suatu pengalaman, dan pengalaman apapun membangkitkan aktivitas otak. Dan kerusakan pada area otak manapun menyebabkan hilangnya beberapa fungsi mental. Nah, apabila kita nggak memiliki aktivitas mental, kita tidak bisa memiliki aktivitas mental tanpa aktivitas otak, dan pula sebaliknya gitu. Terus menurut David Chalmers, dia tuh menjelaskan bahwa terdapat hal sulit atau masalah sulit mengenai kesadaran. Yaitu masalah sulitnya apa? Itu mengapa kesadaran itu ada. Itu menurut Chalmers 1995 itu adalah hal yang sulit. Dia berpendapat dalam bukunya itu mengapa tidak semua proses informasi ini berlangsung dalam kegelapan. Terus dia juga berpendapat bahwa bebas dari perasaan apapun. Terus dia juga berpendapat lagi mengapa aktivitas otak itu terasa seperti banyak hal. Nah, banyak ilmuwan dan filsuf setuju bahwa kita tidak dapat menjawab pertanyaan itu, setidaknya saat ini. Jadi sebetulnya masih susah untuk
mengetahui apa sih hubungan pikiran dan otak gitu guys. Lalu yang kedua ini ada kesadaran terhadap stimulus. Meskipun peneliti ini tidak memiliki hipotesis yang baik mengenai mengapa kesadaran itu ada, tetapi mereka mungkin dapat menjawab pertanyaan lebih mudah mengenai kesadaran gitu. Nah, kesulitan penelitian mereka ini, mereka tidak bisa untuk mengamati suatu kesadaran itu tersebut. Tuh. Bahkan untuk mendefinisikan suatu kesadaran itu susah bagi mereka. Sehingga mereka ini menggunakan definisi operasional yang mana jika orang yang kooperatif melaporkan kesadaran akan satu stimulus dan bukan yang lain, maka dia sadar akan yang pertama dan bukan yang kedua. Nah, ini maksudnya kayak gimana? Jadi apabila seseorang ini melaporkan kejadian sesuatu, berarti dia ini bisa diartikan bahwa dia sedang sadar gitu dengan apa yang dia laporkan. Nah, tetapi kesulitan untuk penelitian ini kan mengenai suatu pelaporan ya, yang mana hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah berbicara dan susah diamati oleh seseorang yang belum berbicara seperti bayi, dan juga mungkin ada mengamati kesadaran pada hewan, itu suatu hal yang susah gitu. Oleh karena itu penelitian mengenai kesadaran ini pun juga terbatas karena hanya bisa dilakukan dengan orang dewasa yang mana bisa diajak berbicara begitu. Nah, terus setelah mereka mendefinisikan hal tersebut, mereka melakukan langkah selanjutnya, yaitu menghadirkan suatu stimulus yang diberikan dalam dua kondisi gitu. Mereka berharap bahwa pengamat menyadari bahwa kondisi tersebut ada gitu. Kemudian peneliti membandingkan respon otak dalam dua kondisi. Bagaimana seseorang bisa menghadirkan rangsangan tetapi mencegah kesadaran? Para peneliti telah mengembangkan pendekatan cerdas tentang gangguan gitu. Misalnya nih, teman-teman melihat jelas titik kuning. Kemudian meskipun titik tetap ada pada layar, titik lain di sekitarnya itu berkedip atau mati gitu. Nah, saat mereka berkedip, yang lainnya berkedip, Anda lama-lama tidak melihat titik stasioner tersebut gitu. Nah, prosedur itu kan penekanan kilat tuh, yang mana respon kuat terhadap stimulus yang berkedip mengurangi respon terhadap stimulus yang stabil. Jadi seolah-olah itu adalah cahaya yang redup gitu. Terus demikian pula, atau penelitian lain pula, misalnya nih ada seseorang melihat titik kuning, kemudian beberapa titik biru di sekitarnya yang bergerak dengan cepat dan menarik perhatian yang begitu kuat gitu, sehingga teman-teman mengalami kesulitan melihat titik kuning tersebut. Bahkan tampaknya menghilang selama beberapa detik, kemudian muncul selama beberapa detik, menghilang lagi dan muncul lagi gitu. Ini penelitian menurut Bonnet, Chopperman, dan Sagi pada 2001. Nah, yang selanjutnya ini ada eksperimen menggunakan masking. Masking itu apa sih? Masking itu stimulus visual singkat yang didahului dan diikuti oleh stimulus mengganggu yang lebih lama. Nah, eksperimennya ini seperti apa? Jadi eksperimennya ini secara simple dan singkatnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi individu itu diminta untuk melihat sebuah kata gitu, tapi katanya itu nggak ditampilin secara langsung. Caranya yang pertama itu ada layar kosong, lalu setelah beberapa saat langsung diganti ada kata-kata gitu, lalu layar kosong lagi gitu. Jadi kayak pergantian secara cepat gitu loh, kayak ganti-ganti gitu. Itu metode yang pertama, itu kan sudah susah ya teman-teman, karena kan bergantinya secara cepat sehingga kurang fokus gitu. Nah, terus metode yang kedua itu ada pola-pola. Dalam layar itu terdapat pola-pola. Nah, terus abis itu diganti kata-kata itu tadi.
lalu diganti lagi pola-pola itu. Nah, ini semakin susah karena kita lebih ke distract lagi dengan pola-pola yang ada tadi gitu. Nah, dalam kondisi masking, orang hampir tidak pernah mengidentifikasinya. Mereka biasanya mengatakan bahwa tidak melihat kata sama sekali gitu. Mereka dengan menggunakan fMRI membangkitkan potensial, para peneliti menemukan bahwa stimulus awalnya mengaktifkan korteks visual primer baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Tetapi mengaktifkannya lebih kuat dalam kondisi sadar karena lebih sedikit gangguan. Selain itu, dalam kondisi sadar, aktivitas menyebar ke area otak tambahan termasuk korteks prefrontal dan korteks parietal yang memperkuat sinyal dan memantulkannya kembali ke korteks visual. Nah, untuk orang dengan kerusakan pada korteks prefrontal, stimulus visual harus bertahan lebih lama sebelum menjadi kesadaran yang sifatnya relatif pada orang lain gitu. Nah, terus sebuah studi serupa menemukan bahwa perbedaan dalam respon tergantung pada apakah stimulus sadar atau tidak menjadi 200 mD setelah onset stimulus, mencapai maksimal pada 500 mD dan berlanjut kemudian 2 hingga 3 detik berikutnya. Stimulus sadar juga mensinkronkan respon untuk neuron di berbagai area otak. Nah, ketika melihat sesuatu dan mengenalinya, ia membangkitkan aktivitas cara tepat disinkronkan di berbagai area otak dalam frekuensi sekitar 30 hingga 50 Hz. Maaf, Hz yang dikenal sebagai gelombang gamma. Salah satu konsekuensi dari potensi tindakan tersinkronisasi adalah bahwa input sinaptik mereka tiba secara bersamaan di sel target mereka, menghasilkan penjumlahan maksimal. Nah, jadi secara keseluruhan data menyiratkan bahwa kesadaran stimulus bergantung jumlah dan penyebaran aktivitas otak. Menyadari sesuatu berarti bahwa informasi mengambil alih lebih banyak aktivitas otak Anda. Begitu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya akan dibahas mengenai eksperimen menggunakan persaingan binokular. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan dulu ya. Terdapat gambar 2 lingkaran merah dan hijau, yang mana lingkaran merah itu disertai garis vertikal dan lingkaran hijau itu disertai garis horizontal gitu. Nah, ini mungkin bisa, agar lebih jelasnya bisa di print dulu gitu gambarnya tuh, atau enggak kalian teman-teman bisa nyari gambar tersebut atau bisa membuat sendiri di Word lalu kalian mencobanya ya buat eksperimen ini gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya gambar tersebut itu kalian dekatkan dengan mata sampai hidung teman-teman itu menyentuh halaman tepat di antara 2 lingkaran tersebut gitu. Nah, terus pasti kalian teman-teman akan melihat di mata kiri itu akan melihat lebih jelas sebuah lingkaran dengan warna merah dengan garis vertikal, dan mata kanan teman-teman akan melihat lebih jelas sebuah lingkaran dengan garis horizontal gitu. Ini bisa dipraktikkan juga dengan cara menutup satu mata. Pasti mata teman-teman yang terbuka itu akan melihatnya lebih jelas gitu. Nah, melihat sesuatu itu memerlukan suatu penginderaan tempat, dan garis vertikal merah tidak dapat berada di tempat yang sama dengan horizontal hijau karena otak tidak dapat melihat kedua pola di lokasi yang sama, karena kan persepsi kita itu bergantian di antara keduanya gitu. Walaupun bagi kebanyakan orang setiap persepsi itu berlangsung sekitar 2 detik sebelum yang lain menggantikannya. Meskipun beberapa orang dapat mengubah persepsi lebih cepat maupun lambat gitu. Nah, pergeseran persepsi ini dinamakan persaingan binokular atau binocular rivalry, yang mana itu bertahap menyapu dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, teman-teman itu bisa mengalihkan dengan aja perhatian ke satu gambar atau gambar yang lain
tetapi hanya mencapai batas-batas tertentu gitu. Ini gampangnya gini ya, ketika kita melihat objek dekat itu kan kita bisa melihat objek dekat tersebut dengan sangat jelas, tetapi untuk objek lain di sekitar di sekitar objek yang dekat mata itu tersebut sangat terbatas kita melihatnya begitu, karena kan fokusnya terhadap objek yang paling dekat gitu. Nah, stimulus itu bukan hanya berupa tentang garis aja gitu, tetapi bisa berupa rumah atau wajah seperti itu, teman-teman. Nah, apabila kita menggunakan stimulus berupa wajah, itu bermuatan emosionalnya sangat tinggi gitu, memegang perhatian yang lebih lama daripada gambar yang netral pula gitu. Apabila wajah bahagia, itu kita akan memegang ekspresi yang lebih lama atau memegang perhatian yang lebih lama ketika suasana hati kita tuh bahagia. Dan begitu juga apabila wajah cemberut atau stimulus yang cemberut, memegang perhatian yang lebih lama pula ketika kita dalam suasana hati yang sedang sedih gitu. Nah, lalu stimulus yang dilihat oleh masing-masing mata itu membangkitkan respon otak yang dapat diukur para peneliti gitu. Nah, ketika persepsi pertama memudar dan rangsangan yang dilihat oleh mata lain itu menggantikannya, maka pola pertama aktivitas otak itu juga memudar, teman-teman. Dan pola yang berbeda itu akan menggantikannya. Kedua pola merah hitam dan hijau hitam yang baru saja kita alami tidak bergerak. Untuk membuat respon otak lebih mudah untuk dibedakan, para peneliti mempresentasikan pada satu mata stimulus diam dan pola yang berdenyut dalam ukuran dan kecerahan pada mata lainnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar itu. Itu kan di satu mata stasioner itu berdenyut dalam beberapa detik. Para peneliti itu memeriksa aktivitas otak untuk menemukan sel-sel yang mengikuti irama yang berdenyut gitu. Jadi itu bisa dilihat teman-teman bahwa ada stimulus dengan wajah itu yang dinilai dengan denyutan. Nah, kemudian mereka ini merekam aktivitas otak di beberapa daerah gitu. Pada saat orang melaporkan kesadaran akan stimulus yang berdenyut, aktivitas berdenyut pada ritme yang sama akan menonjol di sebagian otak besar, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, teman-teman. Itu kan terekam oleh beberapa garis-garis yang menunjukkan denyutan itu ya, teman-teman gitu. Ketika orang melaporkan kesadaran stimulus yang tidak bergerak, aktivitas denyutannya lemah. Jadi kalau ada stimulus yang nggak bergerak, itu denyutannya lemah, yang mana garisnya itu nggak tinggi-tinggi gitu loh, hanya kayak sejajar gitu aja sih. Sekali lagi kesimpulannya bahwa stimulus sadar yang sangat mengaktifkan sebagian otak besar hampir mengambil alih aktivitas otak. Ketika stimulus yang sama tidak disadari, itu menghasilkan aktivitas yang lebih lemah dan kurang luas. Sebuah studi terkait menemukan bahwa ketika seseorang beralih antara satu persepsi dan yang lain, berubah pertama di korteks oksipital dan kemudian menyebar ke area lain gitu, teman-teman. Terus untuk mengenai nasib stimulus yang tidak diawasi, kita membahas mengenai garis-garis hijau dan hitam tadi ya. Otak itu tidak sepenuhnya membuang informasi dari mata yang lain gitu. Tentu saja jika rangsangan terang tiba-tiba muncul di mata, perhatian. Lebih menarik lagi, anggap saja sebuah kata memudar di layar perlahan-lahan. Pasti
kita akan melaporkan waktu ketika perhatian kita beralih gitu ke mata sebelumnya, yang mana itu kita nggak mengawasi itu sebelum ada perubahan itu, gitu kan. Nah, kata itu menarik perhatian teman-teman, menyebabkan teman-teman mengalihkan perhatian lebih cepat daripada yang seharusnya. Selain itu, jika kata tersebut adalah kata bahasa teman-teman sendiri, pasti teman-teman akan memberikan perhatian yang lebih gitu terhadap stimulus yang berubah itu tadi, dan lebih cepat juga daripada bahasa yang tidak teman-teman ngerti gitu. Ini menurut Jean Castello dan He pada 2007 gitu. Nah, eksperimen lain dengan persaingan binokular itu atau penekanan kilat adalah menunjukkan bahwa teman-teman akan lebih cepat menyadari sebuah wajah dan rangsangan sosial lainnya daripada rangsangan non-sosial yang serupa stick, dan lebih cepat menyadari sinyal yang sebelumnya dipasangkan dengan bahaya daripada yang tidak dipasangkan dengan bahaya tersebut gitu. Jika teman-teman memiliki minat yang kuat pada sesuatu, misalnya pada gambar, dari objek itu menarik kesadaran teman-teman gitu, lebih daripada orang lain. Jika teman-teman menyadari sesuatu yang sangat bermakna lebih cepat daripada teman-teman melakukan untuk sesuatu yang serupa tetapi kurang bermakna, ternyata otak memutuskan bahwa rangsangan itu bermakna sebelum teman-teman menyadari. Jadi kesimpulannya bahwa sebagian besar aktivitas otak tidak disadari, dan bahkan aktivitas bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku gitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya mengenai kesadaran sebagai fenomena ambang batas gitu. Nah, para peneliti ini mengadakan suatu penelitian yang mana dia menayangkan kata-kata buram pada layar untuk sepersekian detik dan meminta orang untuk mengidentifikasi setiap kata jika mungkin, dan untuk menilai seberapa sadar mereka terhadap kata pada skala dari 0 hingga 100 gitu. Nah, ternyata orang-orang hampir selalu menilai kata 0 atau 100. Mereka hampir tidak pernah mengatakan bahwa mereka sebagian sadar akan sesuatu gitu. Ini menurut penelitian yang dilakukan Sergen dan Dehaene pada 2004. Semoga pengucapannya nggak salah ya teman-teman. Nah, ternyata hasilnya ini menunjukkan bahwa kesadaran adalah fenomena ambang batas. Ketika suatu rangsangan mengaktifkan cukup neuron sampai ambang batas yang cukup, aktivitas itu bergema, membesar, dan meluas hingga ke sebagian otak. Apalagi ini ke sebagian besar ya teman-teman yang dimaksud. Jika stimulus gagal mencapai level itu, polanya akan memudar. Nah, tetapi studi lain menemukan bahwa bahkan ketika orang melaporkan tidak ada kesadaran akan stimulus, mereka dapat menebaknya dengan akurasi 62% dari kemungkinan rangsangan itu gitu. Sekali lagi, kita melihat titik bahwa rangsangan dapat mengerahkan beberapa efek bahkan tanpa persepsi sadar gitu. Mengenai waktu kesadaran. Nah, ini pertanyaannya, apakah teman-teman sadar akan peristiwa yang terjadi seketika? Nah, ini sudah dicoba diteliti, dan ternyata penelitian itu mempertimbangkan fenomena Pi yang dicatat oleh peneliti perseptual sejak lama.
Nah, ini mereka berkata, jika Anda melihat sebuah titik di satu posisi bergantian dengan titik yang serupa di dekatnya, Anda terlihat bahwa titik tersebut bergerak maju dan mundur dengan mempertimbangkan kasus yang paling sederhana. Bayangkan apa yang terjadi jika Anda melihat sebuah titik di posisi dan kemudian di posisi lain. Anda melihat sebuah titik di satu posisi sepertinya bergerak, dan Anda melihatnya di posisi kedua. Oke. Tapi kapan Anda melihatnya bergerak? Ketika Anda melihatnya di posisi pertama. Anda tidak tahu itu akan muncul di posisi kedua. Anda tidak dapat menganggapnya bergerak sampai setelah muncul di posisi kedua. Jelas Anda melihatnya bergerak dari satu posisi ke posisi kedua setelah muncul di posisi kedua. Dengan kata lain, posisi kedua mengubah persepsi Anda tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti kalau Anin simpulin tuh kayak kita bisa simpulkan sesuatu bahwa itu bergerak ketika ada objek pembandingnya, seperti itu loh teman-teman. Terus ini contoh lain ya. Misalkan teman-teman mendengar rekaman kata yang direkayasa dengan cermat untuk didengar. Misal ada kata dan ten. Kami akan menyebutnya an, dan teman-teman mendengarnya dalam frasa ten in the fender. Itu kan berarti ada penyok di bumper gitu kan. Itu terdengar seperti dent, D-E-N-T itu. Nah, tetapi jika teman-teman itu mendengarnya di dalam frasa tent in the forest gitu kan, itu berarti tenda di hutan gitu. Itu terlihat seperti tent, bukan tent. Itu loh, karena tent dengan tent itu hampir sama gitu. Maaf ya teman-teman kalau pengucapannya pun juga salah gitu. Intinya ini tuh sering terjadi dan kita bisa menyadarinya kapan ya, waktu kita sadar kalau ternyata ada perbedaan itu ketika ada posisi tertentu yang membedakan, terus ketika terdapat di suatu frasa yang berbeda yang mana itu ada pembandingnya gitu loh, ada kata-kata yang mengikutinya. Artinya kata-kata yang muncul kemudian mengubah apa yang Anda dengar sebelumnya gitu. Karena kan kita mendengarnya tadi and gitu doang ya, ternyata ten dan ten gitu, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Oke, saya Mutfami Aziz dengan NIM 06 akan menjelaskan mengenai orang yang sadar dan tidak sadar. Mungkin untuk orang yang sadar gitu, orang dengan keadaan sadar, teman-teman udah cukup paham ya. Orang yang sadar itu yang masih responsif terhadap stimulus dan juga fungsi otaknya masih berjalan secara normal. Nah, maka dari itu di sini saya akan lebih menjelaskan ke keadaan tidak sadar dan keadaan sadar yang minimal gitu. Nah, untuk keadaan tidak sadar dulu. Terdapat studi yang membahas mengenai seseorang yang tidak sadar akibat pembiusan total dan kembali sadar saat efek hilang. Nah, dari penelitian itu, dari studi itu menyatakan bahwa berkurangnya kesadaran ditandai dengan menurunnya segala aktivitas otak, khususnya pada konektivitas antara area korteks cerebral dan subkortikal, seperti talamus, hipotalamus, dan ganglia basal. Penyembuhan untuk orang tak sadar itu gimana? Nah, penyembuhan awalnya itu dari kesadaran itu bergantung pada meningkatnya konektivitas antara area subkortikal dan kortikal ya teman-teman. Nah, kemudian jika peningkatan kewaspadaan itu bagaimana? Nah, kalau untuk peningkatan kewaspadaannya itu bergantung pada meningkatnya aktivitas dalam korteks. Selain studi yang tadi gitu, terdapat juga studi dengan
objeknya itu hewan ya teman-teman. Hewannya itu adalah monyet gitu. Nah, terdapat studi dengan monyet yang dari studi itu menemukan bahwa hilangnya sinkronis dan konektivitas antara area kortikal diawali dengan berkurangnya kesadaran. Nah, stimulus ini kan membutuhkan sebaran aktivitas di otak nih. Jika terjadi pengurangan konektivitas kan maka secara otomatis nggak ada stimulus yang dapat menyebarkan aktivitas otak. Dan karena hal tersebut, seseorang dapat tidak sadar. Oke, selanjutnya ke keadaan sadar yang minimal. Orang-orang dalam keadaan sadar yang minimal ini seenggaknya bisa merespon beberapa rangsangan. Meskipun mereka nggak bisa berbicara atau memberi respon seperti orang normal pada biasanya gitu. Contohnya pada orang keadaan vegetatif. Nah, kondisi vegetatif ini kondisi di mana cerebrum atau bagian otak yang mengendalikan perilaku dan pikiran nggak berfungsi lagi secara normal. Tapi bagian otak yang mengendalikan fungsi vital kayak hipotalamus dan batang otak masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, kondisi vegetatif ini beda dengan koma ya. Kalau koma itu kan pasien nggak bisa melakukan gerakan, nggak bisa mengeluarkan suara, dan mereka nggak punya refleks gitu. Intinya pasien koma itu kan berada dalam keadaan yang nggak sadar secara total tapi masih hidup lah. Kalau ini dia masih bisa membuka mata, jantung dan paru-parunya itu masih berfungsi juga layaknya orang yang sehat. Nah, yang uniknya juga pasien dengan kondisi vegetatif ini masih memiliki siklus tidur. Mereka juga masih memiliki refleks. Jadi kalau misal kayak dicubit gitu, mereka kayak akan menimbulkan penolakan gitu, kayak menghindar atau yang lain gitu. Dia juga masih bisa berkedip dan juga masih bisa tampak tersenyum gitu, seperti orang-orang yang sehat pada umumnya. Namun karena cerebrum ini masih mengalami kelainan gitu, entah karena kecelakaan atau yang lain-lain, penderita kondisi vegetatif ini nggak bisa berpikir dan nggak bisa melakukan fungsi-fungsi dari otak cerebrum ini gitu. Dan ada penelitian mengenai kondisi vegetatif ini, dan para peneliti tersebut ini menggunakan fMRI, kepanjangannya itu Functional Magnetic Resonance Imaging. Fungsi alat ini itu untuk merekam aktivitas otak gitu. Nah, para peneliti ini menggunakan subjek yaitu seorang wanita muda yang sedang dalam kondisi vegetatif tentunya. Dia mengalami kondisi vegetatif ini karena mengalami cedera otak akibat kecelakaan lalu lintas yang ia alami gitu. Nah, dia nggak bisa bicara atau melakukan gerakan yang bertujuan gitu, yang nggak ada gerakan yang nggak ada maksudnya gitu. Nah, para peneliti ini meminta dia untuk membayangkan bermain tenis gitu. Nah, alat fMR ini yang berfungsi untuk merekam aktivitas otak ini menunjukkan sebuah peningkatan aktivitas di area motorik korteksnya. Nah, hal ini tuh mirip dengan yang ditunjukkan alat fMR ini dari aktivitas otak pada orang-orang yang sehat gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang dalam kondisi vegetatif ini masih jalan gitu area-area motorik korteksnya gitu. Dengan hasil fMRI tersebut, di mana hasilnya dari orang yang dalam kondisi vegetatif dengan orang yang normal memiliki aktivitas yang sama di area motorik korteksnya, itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang dengan vegetatif ini sebenarnya masih bisa respon apa yang kita perintahkan atau apa yang kita bicarakan dengan mereka. Namun mereka nggak bisa merespon secara normal gitu, seperti berbicara dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai area otak yang mengontrol atensi. Seperti yang teman-teman tahu nih, atensi itu kan adalah perhatian, dan atensi itu dibagi menjadi dua, yaitu bawah atas bottom up dan atas bawah top down. Nah, ternyata psikolog itu membedakan atensi bawah atas dan juga atensi atas bawah. Pada proses bawah atas ini lebih tergantung pada stimulus. Misal,
Anda lagi duduk di taman gitu kan, sore hari menikmati matahari terbenam, senja gitu. Nah, tiba-tiba saat Anda lagi ngeliatin matahari terbenam itu, tiba-tiba ada balon udara yang lewat gitu, set gitu. Dan secara nggak sadar hal tersebut tuh menarik perhatian Anda gitu. Pas Anda lagi nikmat-nikmatnya menikmati senja gitu, ngelihat matahari terbenam, tiba-tiba ada balon udara lewat, hal itu pasti langsung nge-distract Anda dan Anda langsung melihat ke balon udara tersebut kayak gitu. Selanjutnya proses atas bawah. Nah, kalau tadi proses bawah atas ini kan lebih tergantung pada stimulus dan itu cenderung kita nggak bisa ngatur gitu. Nah, kalau proses atas bawah ini cenderung lebih disengaja gitu dan kita bisa ngatur proses atas bawah ini. Misal, Anda lagi nyari teman Anda gitu di sebuah karnaval, di mana di karnaval itu banyak banget orang dan rame gitu. Nah, pasti kan Anda kalau nyari teman Anda gitu, pasti Anda kayak memeriksa satu persatu orang gitu, kayak ngeliatin wajahnya atau mungkin ngeliatin bajunya gitu, baju baju orang gitu untuk menemukan teman Anda gitu. Nah, proses atas bawah ini terkadang mengesampingkan proses bawah atas. Misal pada saat Anda di karnaval itu mencari teman-teman Anda gitu di antara kerumunan karnaval. Nah, kan banyak orang yang kayak berpakaian yang nyentrik gitu, kayak berpakaian seperti badut atau mencolok yang lainnya gitu. Tapi Anda nggak terdistract gitu, nggak peduli akan hal itu dan Anda tetap fokus cari teman Anda gitu. Karena eh, Anda misal Anda tuh tahu kalau teman Anda itu menggunakan baju putih dan celana jeans biru. Nah, mungkin Anda bakal fokus kepada orang yang pakai baju putih dan celana jeans biru aja dan gak bakal mempedulikan orang yang pakai badut atau punya pakaian mencolok lainnya gitu. Nah, arah perhatian atas bawah yang disengaja ini bergantung pada bagian-bagian dari korteks prefrontal dan korteks parietal. Nah, seperti yang udah saya jelasin tadi ya, kalau perhatian atas bawah ini cenderung disengaja dan kita bisa mengontrol perhatian tersebut. Nah, teman-teman juga bisa mengontrol perhatian atas bawah teman-teman nih. Misal nih, saya kasih suatu tes nih. Tesnya berupa pertanyaan. Gini, saya tanya, apa sensasi saat ini pada kaki kiri Anda? Coba. Nah, mungkin sebelum teman-teman dengar pertanyaan ini, mungkin teman-teman nggak menyadari apa yang kaki kiri teman-teman rasain gitu. Teman-teman gak ngerasain adanya sensasi di kaki kiri teman-teman gitu. Tapi saat saya sudah melontarkan pertanyaan tersebut, nah perhatian teman-teman tuh langsung mengarah pada kaki kiri teman-teman gitu. Dan secara nggak sadar aktivitas meningkat di bagian yang sesuai dari korteks somatosensorinya dan teman-teman langsung menyadari apa aja sih yang kaki kiri teman-teman rasain gitu, apa aja sensasi yang ada di kaki kiri teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada pengabaian spasial. Nah, pengabaian spasial ini cukup menarik ya. Pengabaian spasial ini biasanya paling banyak diakibatkan oleh rusaknya hemisfer kanan. Mungkin ada karena kerusakan hemisfer kiri, tapi jarang menghasilkan pengabaian yang signifikan dari sisi kanan. Nah, pengabaian spasial yang diakibatkan oleh kerusakan hemisfer kanan ini merupakan suatu kecenderungan untuk mengabaikan sisi kiri gitu. Mau itu sisi kiri tubuh, sisi kiri benda, sebagian besar apa yang mereka dengar di telinga kiri. Pokoknya intinya pengabaian spasial karena rusaknya hemisfer kanan ini adalah suatu kecenderungan untuk mengabaikan sisi kiri sesuatu. Nah, misal jika seorang pasien gitu, dengan pengabaian spasial karena rusaknya hemisfer kanan ini diberikan sebuah garis horizontal dan diminta untuk membaginya menjadi dua, maka ia akan mengambil tempat di sebelah kanan dari tengah. Misal kalau orang-orang normal itu kan kayak misal diberikan garis horizontal dan diminta untuk membaginya menjadi dua, dia bakal ngambil tengah-tengah setengahnya gitu. Nah, kalau orang-orang dengan pengabaian spasial ini dia bakal motong di 1/4 di bagian kanan gitu. Ngerti kan teman-teman ya? Oke. Dia melakukan itu seolah-olah bagian dari sisi kirinya itu nggak ada sama sekali gitu. Nah, beberapa pasien pengabaian juga menunjukkan penyimpangan ketika memperkirakan titik tengah rentang numerik.
Contoh, diberikan pertanyaan kayak gini, apa yang berada di tengah antara 11 dan 19? Orang-orang normal kan pasti bakal menjawab 15. Nah, tapi dengan orang-orang penggabaian spasial ini mengatakan 17. Nah, mungkin mereka membayangkan gitu, menyebarkan angka dari 11 sampai 19 gitu. Dan otomatis kalau dijabarin kayak itu kan angka 11 pasti ada di sebelah kiri dan 19 ada di sebelah kanan. Dan mereka akan memperhatikan di bagian kanan aja gitu. Jadi dari angka 16 sampai angka 19, dan karena itu mereka memilih angka 17 sebagai angka yang ada di tengah. Seperti itu. Terdapat juga beberapa prosedur yang bertujuan untuk menyembuhkan pengabaian spasial ini, yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian pada sisi yang diabaikan, yaitu sisi kiri. Pertama, ada cara untuk memberitahu orang tersebut untuk memperhatikan sisi kirinya, tapi prosedur ini cuman berfungsi sementara gitu, habis itu hilang lagi, mereka akan mengabaikan sisi kirinya lagi. Dan juga ada cara manipulasi untuk mengalihkan perhatian mereka ke arah kiri gitu. Contoh, beberapa pasien ini biasanya melaporkan mereka nggak ngerasain apa-apa pada tangan kirinya, tapi jika mereka disuruh menempatkan tangan kirinya di sebelah kanan atau disuruh menghilangkan tangan kirinya gitu, menghilangkan tangan kirinya, dan tangan kirinya itu otomatis bakal ada di sebelah kanan, mereka bakal melaporkan bahwa mereka dapat merasakan tangan kirinya karena tangan kirinya sekarang ada di sisi kanan tubuhnya. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya adalah pengabaian spasial ini bukan karena kehilangan sensasi, tapi mereka tidak dapat merasakan sisi kirinya karena mereka kesulitan dalam mengarahkan perhatiannya ke sisi kiri mereka. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman semua, saya Abigail Brisa Haryana dengan NIM K01200001 izin menyampaikan nih subbab yang terakhir dari bab fungsi kognitif ini, yaitu pengambilan keputusan dan neuroscience sosial, yang di dalamnya nanti kita akan berjumpa pada keputusan perseptual, keputusan berdasarkan nilai, biologi cinta, empati, dan altruisme. Jadi langsung saja kita ke yang pertama, yaitu keputusan perseptual. Teman-teman nih, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita akan harus berjumpa pada pengambilan keputusan yang faktual gitu ya. Jadi contohnya adalah misal nih teman-teman lagi masak kue pakai oven gitu ya, atau mungkin lagi mengukus brownies gitu. Nah, pastinya kan mengira-ira gitu ya, ini tuh kira-kira udah bisa diangkat belum ya dari kukusan, atau ini udah bisa nggak sih dikeluarin dari oven, udah atau belum ya gitu. Atau misalkan lagi mengerjakan makalah gitu ya, makalah psikologi umum atau makalah bioneuropsikologi gitu ya, ini udah lengkap belum ya, ini udah bisa dikumpulin belum ya gitu. Nah, cara yang sederhana untuk membayangkan, jadi sebenarnya gimana sih otak kita tuh melakukan ini? Ternyata ada satu set sel yang akan mengumpulkan bukti yang mendukung dalam satu pilihan, dan juga ada satu set sel lain yang mengumpulkan bukti untuk pilihan yang lain, juga set yang ketiga yang akan membandingkan keduanya gitu ya. Jadi yang pertama nih, misalkan satu set ini tuh mendukung sebuah pilihan, mengumpulkan bukti. Iya nih, makalahnya tuh udah include ini nih, jadi udah lengkap nih kayaknya. Nah, satu set yang lain mungkin akan, oh kurang nih di bagian penjelasan yang ini kayak gitu. Dan akhirnya satu set yang ketiga tadi nih yang akan membandingkan keduanya. Kalau set yang pertama dan kedua tadi kan mengumpulkan bukti dari dua macam sisi gitu ya. Dan set yang ketiga yang akan membandingkan keduanya gitu. Nah, di dalam korteks parietal posterior, jadi satu set sel merespon secara proporsional dengan jumlah klik di sebelah kiri, dan satu set yang lain merespon secara proporsional dengan jumlah klik di sebelah kanan. Jadi yang berperan tadi adalah korteks parietal posterior tadi gitu ya teman-teman. Jadi satu set sel itu secara proporsional, baik itu jumlah klik di sebelah kanan atau juga di sebelah kiri. Penjelasan lebih lengkapnya seperti itu gitu dari tadi penjelasan satu set sel tadi ya. Nah, di dalam bagian dari korteks prefrontal yang disebut sebagai bidang orientasi frontal, itu berdekatan dengan korteks motorik. Satu set sel merespon ketika sisi kiri itu berada di
depan dan satu set yang berbeda merespon ketika satu set kanan itu di sisi yang berbeda gitu. Jadi intinya adalah satu set sel itu akan merespon ketika yang bagian kiri itu berada di depan gitu. Sedangkan nanti ketika satu set sel yang berada di sebelah kanan itu berada di depan, nah responnya akan di yang bagian kanan gitu. Istilahnya berarti respon korteks parietal posterior itu akan menilai gitu ya. Klik yang di sebelah kanan atau klik yang di sebelah kiri ketika salah satu klik itu berada di depan gitu. Lain halnya dengan respon di korteks frontal gitu. Nah, di korteks frontal ini di mana korteks ini menghasilkan hasil yang semua sama atau tidak sama sekali. Sudah tertera di PowerPoint ya teman-teman ya. Maksudnya tuh kayak gimana gitu ya. Contohnya misalkan Chef Arnold nih ya sedang mengumumkan siapa yang jadi juara MasterChef tahun 2020. Yang menang ya udah itu gitu kan, satu gitu kan ya yang menang, yang lain enggak menang gitu kan ya. Itulah peran dari korteks frontal gitu ya, mengumumkan gitu ya. Jadi kayak menghasilkan hasil yang semua atau tidak sama sekali gitu ya. Kalau di buku Kalat nih disebutkan contohnya adalah seperti pencatat angka yang mengumumkan di mana yang telah memenangkan permainan gitu ya. Sedangkan tadi kalau parietal posterior itu akan yang menjadi bagian yang menilai gitu. Sedangkan korteks frontalnya itu yang akan mengumumkan gitu. Nah, contoh penelitiannya itu ada seekor monyet yang dilakukan sebuah eksperimen. Jadi menatap pada satu titik fiksasi di mana titik itu tuh akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Nantinya monyet tersebut akan merespon dengan gerakan mata ke kanan atau ke kiri berdasarkan pergerakan dari titik fiksasi tersebut gitu ya. Monyet tersebut itu melakukan pengawasan, diamati gitu ya sebelum benar-benar mengambil keputusan ataupun merespon gitu. Nah, itu yang lagi berperan tuh korteks parietal posteriornya tadi, teman-teman. Jadi satu set sel berguna untuk mengumpulkan bukti yang nantinya merespon apakah titik tersebut bergerak ke kiri, gitu ya. Satu set yang lain merespon ketika tampaknya titik fiksasi tadi itu bergerak ke kanan, gitu. Selama waktu penundaan, gitu ya, sebelum akhirnya monyet itu merespon, mengambil keputusan, gitu ya. Titik fiksasi tersebut dibuat bergeser semakin kuat pada cuman salah satu arah. Tadi kan mungkin kanan kiri atau ya seperti itulah, tapi dibuat bergeser semakin kuat semakin jelas hanya pada salah satu arah. Jadi hal ini membuat monyet tersebut akan semakin yakin mana pilihan yang nantinya akan diambil gitu ya. Apakah titik fiksasi tersebut bergerak lebih banyak ke kiri ataupun ke kanan gitu ya, dari tadi bukti-bukti yang dikumpulkan tadi gitu ya dalam satu set sel tadi gitu. Ada juga penelitian lain yang melibatkan tikus. Jadi si tikus itu diletakkan dalam sebuah labirin gitu. Nah, tikus tersebut harus menentukan arah nih, mau dia nanti mau belok ke yang mana atau mungkin berbalik untuk mengulang gitu ya. Ada waktu-waktu di mana memang tikus tersebut itu melihat ke satu arah yang satu atau mungkin arah ke yang lain atau mungkin dia madep belakang gitu ya. Lihat ke belakang gitu. Untuk sebelum melanjutkan perjalanan gitu. Nah, kemudian rekaman di hipokampus dari tikus tersebut gitu ya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, sudah disinggung terkait membaca pikiran dari si tikus dengan teknologi itu gitu ya. Untuk membuktikan berbagai macam hal. Nah, ini untuk membuktikan tadi ya dari set sel dalam pengambilan keputusan di parietal posterior tadi gitu. Oke, kita balik lagi. Jadi ketika tadi rekaman hipokampusnya dilihat gitu ya, ada sel-sel yang aktif dan seolah-olah si tikus itu memang benar-benar berjalan di satu lajur atau lajur yang lainnya gitu. Jadi memang ketika rekaman tersebut itu mengamati bahwa otak tikus itu ternyata membayangkan rute-rute yang akan diambil atau rute-rute yang sebelumnya gitu. Sama seperti manusia yang rekaman otaknya itu juga seperti itu gitu. Jadi membayangkan nih bergerak ke tempat yang satu, ke tempat yang lain, atau mungkin manusia tersebut membayangkan apa yang nanti akan diambilnya gitu di masa-masa yang akan mendatang gitu. Nah, peneliti itu sebenarnya mengira bahwa cuman manusia yang bisa membayangkan masa depan gitu. Maksudnya membayangkan nih nanti misalkan rute ketika dia berjalan gitu, oh nanti itu belok kanan,
berarti nanti tuh misalkan di Solo nih udah berarti belok kanan ke arah Singosaren gitu kan ya, bayangkan hal-hal yang jauh gitu. Itu bisanya cuma di manusia, tapi ternyata tikus bisa gitu membayangkan yang sebagai peneliti simpulkan adalah setidaknya masa depan yang memang dekat, yang akhirnya membuat mereka untuk memutuskan mana keputusan yang akan diambil. Seperti itu teman-teman. Oke, next ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke keputusan berdasarkan nilai gitu. Seringkali nih pasti teman-teman juga memperkirakan kan, ketika mau mengambil keputusan, ketika diperhadapkan pada pilihan, pasti memperkirakan hasil yang akan didapat. Kira-kira hasil yang akan didapat tuh yang lebih baik yang mana dari beberapa pilihan yang diperhadapkan pada kita gitu. Nah, peneliti laboratorium menyederhanakan situasi seperti ini pada mencit dan juga tikus. Mencit dan tikus sama saja teman-teman, mohon maaf ya. Jadi peneliti dan juga dari laboratorium ini tuh kasih case si tikus ini untuk memilih pilihannya mau belok kanan atau belok kiri. Disederhanakan seperti itu nih teman-teman gitu. Nah, dari belok kiri dan juga belok kanan, si tikus ini kan memilih tuh mau belok kanan atau belok kiri. Hasil yang diambil itu kan berbeda gitu. Jadi ada hadiah ketika belok kanan ataupun belok kiri gitu. Probabilitas hadiah yang berbeda ini otomatis kan si tikus ini tuh mau pilih yang mana gitu kan ya. Mau pilih yang A atau B, hasilnya berbeda gitu. Sama halnya kita pada saat ini manusia gitu ya, yang dalam kehidupan sehari-hari secara realistis gitu ya, akan mendapatkan imbalan yang berbeda pada keputusan yang diambil gitu ya, antara keputusan A atau B. Kalau dalam hal tikus tadi mau pilih belok kanan atau belok kiri, hadiahnya berbeda gitu. Nah, sel-sel di ganglia basal secara bertahap mempelajari pilihan mana yang lebih baik. Jadi yang berperan ketika kita mau ambil keputusan nih, mau lihat pilihan mana yang lebih baik, itu adalah sel-sel di ganglia basal. Seperti yang sebenarnya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok yang sebelumnya nih, kemarin ya, minggu kemarin teman-teman. Nah, selain ganglia basal, sel-sel dalam korteks prefrontal ventromedial juga turut ambil bagian dalam memodifikasi respon ganglia basal. Contohnya kayak gimana? Jadi misalnya nih, ada pilihan A dan juga pilihan B gitu ya. Tapi dalam suatu waktu, pilihan B itu jadi lebih banyak disukain orang gitu. Otomatis si korteks prefrontal ini belajar untuk lebih cepat mengesampingkan ganglia basal yang tadi secara bertahap mempelajari pilihan mana yang lebih baik gitu. Karena tadi melihat bahwa pilihan B itu lagi banyak disukai gitu. Otomatis korteks prefrontal itu tadi memodifikasi gitu ya, supaya si pilihan B itu akan dipilih. Nah, contoh lebih jelasnya tuh kayak gimana? Contohnya adalah misalkan kayak gini. Ambil contohnya skincare gitu ya teman-teman. Ada skincare A yang benar-benar pada saat itu banyak uji coba yang mengatakan bahwa si skincare A ini lagi benar-benar disukain gitu ya, lagi benar-benar memang hype, memang lagi bagus-bagusnya nih gitu. Nah, ada website lain atau mungkin uji coba yang lain yang mungkin mengatakan bahwa si skincare A ini memang istilahnya biasa aja gitu, biasa aja gitulah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian karena kita tuh melihat bahwa si skincare A tadi itu lebih banyak peminat gitu ya, banyak reviewer, uji cobanya udah jelas gitu ya, udah jelas bagusnya gitu ya. Otomatis korteks prefrontal ventromedial tadi memungkinkan seseorang untuk bertaruh pada si itu skincare A tadi ketika melihat bahwa banyak uji coba yang mengatakan skincare A ini bagus gitu, lagi hype-hypenya gitu. Nah, sedangkan ketika orang punya kerusakan pada prefrontalnya, otomatis cenderung bertaruh pada harapan yang rata-rata sama gitu ya. Jadi nggak melihat bahwa yang memang benar-benar terjadi, yang memang benar-benar lagi bagus gitu ya, saat ini tuh si skincare A tadi gitu ya. Enggak, tapi mereka melihat berdasarkan harapan
rata-rata gitu. Nah, korteks prefrontal ini juga memiliki peranan penting dalam memantau kepercayaan dalam keputusan seseorang. Terus kita juga bisa next bahwa korteks prefrontal ventromedial juga meneruskan informasi nih ke korteks orbitofrontal terdekat yang merespon berdasarkan penghargaan dibandingkan dengan kemungkinan lainnya. Maksudnya kayak gimana? Misalnya nih, kita di IP kemarin, di semester kemarin dapat nilai amin pada filsafat umum gitu ya. Nah, standar itu mengecewakan maupun menyenangkan itu kan kembali lagi pada pencapaian yang memang individu itu inginkan gitu kan teman-teman gitu ya. Mungkin amin kadang itu masih mengecewakan, pengennya A gitu ya. Nah, korteks orbitofrontal ini memperbarui nilai yang diharapkan dari suatu tindakan dan lainnya tergantung kepada lingkungan terkini di sekitar gitu. Kira-kira di sekitar tuh menganggap bahwa nilai amin itu tadi tuh udah sebagai nilai yang bagus gitu ya, otomatis mengubah mindset gitu ya, mengubah relativitas gitu ya, mengubah relatifnya bahwa si nilai amin tadi itu udah baik gitu ya, udah jadi baik gitu. Mungkin masih kurang pada pencapaian yang diinginkan, tapi si korteks orbitofrontal ini akhirnya memperbarui nilai tersebut gitu ya, jadi sesuai dengan apa yang lingkungan terkini itu inginkan gitu, relatif seperti apa yang lingkungan terkini inginkan. Nah, contoh lagi nih yang disebutkan di dalam buku Kalat ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, jadi ada seekor monyet yang punya pilihan antara dua hadiah yang memang nilainya tuh nyaris sama gitu ya. Nah, neuron orbitofrontal ini akan sering berpindah antara dua pola aktivitas untuk menggambarkan sehingga monyet tersebut itu bisa membandingkan dua nilai yang nyaris sama itu sebelum akhirnya benar-benar menentukan pilihan pada salah satu tadi, seperti itu. Nextnya nih ada biologi cinta. Nah, siapa di sini yang sedang menyukai seseorang atau sedang mencintai seseorang? Pastinya teman-teman kalau lagi suka-sukanya sama seseorang pasti lihat gambarnya terus gitu ya teman-teman ya. Nah, ternyata melihat gambar orang yang sedang kita cintai itu mengaktifkan area otak yang terkait dengan hadiah. Bahkan hal itu mirip dengan orang yang sedang mabuk menggunakan zat aditif dan mengaktifkan hipokampus, juga area lain pada otak yang penting dalam daya ingat dan juga kognisi teman-teman. Keren bukan? Terus kemudian ketika kita berpikir tentang orang yang kita cintai, hal itu juga membangkitkan ingatan tentang apa yang sudah dilakukan bersama. Iya ya, pasti ini pasti dekat dengan kita gitu ya. Ketika lagi think about him gitu ya, sedang mikirin dia gitu ya, otomatis keinget tuh sama apa yang udah dilalui bersama gitu ya. Tapi pada intinya bahwa ini menurut biologi cinta ini ya teman-teman, bahwa apa yang kita sebut dengan cinta ini itu menggabungkan hal-hal terkait ini nih, motivasi, emosi, ingatan, dan juga kognisi tadi gitu ya, ketika kita tuh mencintai seseorang gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ada nih hormon yang berperan dalam keterkaitan cinta gitu ya, ada hormon oksitosin dan juga hormon vasopresin. Nah, kedua hormon ini merangsang kontraksi rahim saat melahirkan, merangsang payudara untuk menghasilkan ASI, berarti perempuan ya teman-teman, ranahnya dalam hal perempuan. Terus kemudian mendorong perilaku ibu dan juga pendekatan sosial pada bayi, dan ikatan pasangan pada banyak spesies mamalia gitu ya. Akhirnya, baik pria dan juga wanita yang mendapatkan hormon oksitosin ini itu bisa disebut bahwa hormon oksitosin ini adalah hormon cinta gitu ya. Bisa disebut sebagai hormon penambah cinta atau pelipat gandaan cinta gitu. Baik pria dan juga wanita, hormon oksitosin ini dilepaskan selama aktivitas
seksual. Nah, ada contoh lagi yang lebih sederhana dan berdasarkan penelitian untuk mempelajari efek dari oksitosin ini, teman-teman. Jadi oksitosin ini disemprotkan di hidung gitu ya, dan efeknya itu sekitar setengah jam untuk memasuki dari hidung itu nanti akhirnya tersalurkan ke otak gitu teman-teman. Nah kemudian ada penelitiannya adalah menggunakan seorang pria yang memang sedang bergairah dalam hal cinta gitu ya pada pasangannya gitu. Kemudian pria yang tadi sudah diberi hormon oksitosin, karena memang hormon oksitosin itu kan keluarnya ketika tadi ya melepaskannya ketika aktivitas seksual tadi, makanya diberi hormon lewat semprotan hidung tadi teman-teman. Terus kemudian diberi 2 foto, yang pertama adalah foto wanita yang disukai, yang kedua adalah foto wanita yang juga cantik gitu ya, sebagai daya tarik. Ini tuh untuk meningkatkan daya tarik masing-masing gitu ya dari kedua foto tersebut gitu. Nah, pria tersebut ini menilai pasangannya lebih tinggi daya tariknya dibandingkan dengan itu wanita yang satunya tadi yang memang bukan pasangannya gitu ya. Otomatis melihat bahwa hormon oksitosin ini tuh hasil pengaruh dari hormon oksitosinnya tadi yang membuat pria ini untuk benar-benar bergairah, meningkatkan daya tarik pada pasangannya gitu. Nah, gimana halnya dengan foto yang kedua tadi ya, bahwa hormon oksitosin ini tidak meningkatkan daya tarik pada foto yang kedua ini gitu ya. Jadi daya tariknya tuh benar-benar pada pasangannya saja teman-teman, sehingga kesimpulannya bahwa oksitosin ini meningkatkan daya tarik itu tidak pada semua orang, tapi hanya pada orang yang memang sudah dicintai seperti itu. Nah, ada lagi penelitian yang memang membuktikan, tadi kan cuman foto nih ya, cuman foto yang menerkaitkan tentang daya tarik seseorang. Nah, ini tuh beda lagi, mengetes gimana setianya pria tersebut gitu ya. Sudah punya pasangan nih, terus kemudian diberikan hormon oksitosin, akhirnya diperhadapkan dengan seorang wanita yang ada di sampingnya yang memang cantik gitu ya, istilahnya memang punya daya tarik tersendiri gitu wanita ini gitu ya, ketika ada di sampingnya gitu ya. Sayangnya seperti tadi nih, bahwa hormon oksitosin itu meningkatkan kesetiaan pria itu memang hanya pada pasangannya gitu ya. Jadi mengurangi kemungkinan untuk menghadapi godaan pada wanita menarik lainnya gitu. Jadi meskipun diperhadapkan pada wanita yang sedang bersama dengan dia, tapi hormon oksitosin itu hanya meningkatkan kesetiaan pria tersebut pada pasangannya saja gitu. Jadi bisa setia gitu ya, karena pengaruh dari hormon oksitosin ini tadi gitu. Nah, hormon oksitosin ini sendiri juga membantu orang yang punya kesulitan dalam mengenali wajah seseorang, yang sulit mengenali emosi seseorang yang ditunjukkan dalam wajah gitu ya. Hormon oksitosin ini membantu untuk mengenali ekspresi dari seseorang tersebut. Namun, sebenarnya efek oksitosin ini nggak selalu prososial, teman-teman. Jadi, ketika seseorang menganggap diri mereka terancam, oksitosin ini akan meningkatkan perhatian terhadap bahaya yang akan mungkin terjadi, sehingga meningkatkan amarah, stres berat, terus kemudian stres atau reaksi negatif terhadap orang lain, terutama terhadap orang asing. Orang-orang yang pada umumnya memang tidak dipercayai oleh orang lain, itu menjadi lebih tidak percaya lagi nih kitanya ketika ada di bawah pengaruh dari hormon oksitosin ini. Seperti itu. Semoga bisa ditangkap ya teman-teman. Last but not least teman-teman, karena ini adalah materi yang terakhir, jadi ada empati dan altruisme. Nah pasti pada tahu kan empati itu apa, dan ini sudah disinggung sejak semester pertama kemarin, bahkan perbedaannya sama simpati itu kayak gimana di psikologi perkembangan semester kemarin.
Nah, tapi di sini izinkan saya untuk memaparkan lagi. Jadi, empati itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi orang lain dan merasakan rasa sakit orang lain seolah-olah kita juga ikut merasakan. Nah, fun fact-nya nih teman-teman, bahwa empati pada manusia itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan rasa empati pada spesies yang lain gitu. Nah, sedangkan altruisme itu apa? Altruisme dilansir dari jurnal dapat didefinisikan sebagai hasrat untuk mau menolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan kita sendiri, atau bisa juga minat yang tidak mementingkan diri sendiri untuk menolong orang lain. Jadi intinya adalah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk menolong tanpa mengharapkan imbalan. Seperti itu. Nah, pastinya orang tua kita, kerabat terdekat kita, pemuka agama, kalau teman-teman dulu TPA ataupun sekolah minggu, pasti diajarkan untuk berempati, bersikap baik, dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi ternyata pada kenyataannya, menurut penelitian, kebanyakan orang akan cenderung murah hati atau menunjukkan rasa empati terhadap seseorang yang mirip dengan mereka. Jadi misalnya nih, ketika ada seseorang yang habis diputusin sama pacarnya gitu, kita akan merasakan sakitnya dan memang otak kita akan bereaksi atas hal tersebut untuk menunjukkan rasa empati gitu. Tetapi akan lebih kuat reaksinya kalau yang diputusin tadi itu adalah sahabat kita, teman dekat kita, atau kerabat kita, saudara kita, misalkan sepupu atau keponakan gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya menurut sudut pandang evolusi, masuk akal sih untuk bersikap altruisme terhadap orang-orang yang dekat pada kita gitu, karena mereka kan terkait hidupnya sama kita gitu ya, banyak hal yang sudah dilalui bersama juga gitu. Namun beberapa orang jadi menunjukkan bias kelompok. Jadi kalau memang itu lingkup mereka, seperti tadi ya, katakanlah sahabat, teman dekat, atau kerabat, jadi benar-benar ikut mau bereaksi. Tapi kalau enggak, mungkin cenderung kurang bisa merasakan gitu. Nah, ada contoh penelitian, jadi ada tikus atau mencit gitu yang sedang terperangkap dalam tabung plastik. Nah, satunya lagi ada di luar. Jadi ada 2 tikus yang di dalam itu terperangkap di tabung plastik, satunya lagi ada di luar, tidak terperangkap gitu ya berarti. Kalau mereka atau kalau tikus-tikus itu berasal dari pengalaman rintangan yang sama, pasti si tikus yang di luar tadi akan menolong tikus yang terperangkap tadi supaya lolos gitu ya, supaya lolos keluar dari tabung plastik itu. Nah, maksudnya gimana? Contohnya tuh dua tikus tersebut adalah tikus yang sama-sama albino. Jadi, kalau misal tikusnya sama-sama albino, otomatis tikus yang di luar itu akan mau mengeluarkan tikus yang sedang terperangkap itu. Tapi misalkan kalau tikus yang sedang terperangkap itu adalah tikus hitam, tikus yang biasa gitu ya, sedangkan yang di luar adalah tikus albino tadi, belum tentu akan mau menolong dan pasti akan mengabaikan yang terperangkap itu. Tapi beda kasus lagi teman-teman, kalau si tikus albino tadi, kalau istilah Jawanya tuh diopeni, dipelihara sepanjang hidupnya oleh si tikus hitam tadi. Otomatis ketika ataupun tikus hitam yang lainnya, intinya dia dipelihara oleh tikus hitam gitu, otomatis kemungkinan besar akan mau menolong tikus hitam yang sedang terperangkap di dalam tabung plastik itu tadi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut nih. Jadi ada penyakit namanya demensia frontotemporal, di mana dikenal sebagai degenerasi lobus frontotemporal. Jadi demensia frontotemporal ini bagian-bagian lobus frontal dan temporal cortex cerebral itu mengalami degenerasi secara bertahap gitu. Jadi area-area korteks prefrontal ventromedial dan korteks orbitofrontal itu ternyata penting untuk mengevaluasi ekspresi emosional orang lain. Jadi demensia ini tadi efeknya tuh juga maksudnya adalah efeknya tuh juga kena ke kerusakan prefrontal ventromedial dan korteks orbitofrontal selain tadi gitu ya, selain lobus frontal dan temporal korteks cerebral tadi. Jadi di mana area-area ini, area-area tadi yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya penting untuk menafsirkan dan mengevaluasi ekspresi emosional orang lain. Gitu. Jadi, kerusakan jenis ini bikin seseorang itu tidak bisa mengenali, menanggapi reaksi orang lain, termasuk reaksi kesusahan yang ditunjukkan. Jadi seseorang tersebut akan kurang
bisa untuk menunjukkan kepedulian atau empati pada orang yang sedang merasa kesusahan. Orang dengan demensia prefrontal ini memang juga menunjukkan istilahnya sedikit minat, jadi gak gagas gitu. Jadi pada bagaimana ketika orang tersebut melihat gimana orang itu memandang mereka, itu mereka juga terpengaruh akan hal itu. Singkatnya adalah intinya, jadi orang dengan demensia ini menunjukkan sedikit minat pada bagaimana orang lain itu memandang mereka gitu. Contohnya, misalkan seseorang yang gak jaga kebersihan pribadi gitu teman-teman, pasti kan otomatis nih kita juga takut gitu kan ya, dilihat kemproh atau dilihat kurang jaga kebersihan gitu sebagai orang yang normal. Berbeda dengan orang yang terkena demensia frontotemporal ini gitu. Nah, dalam sebuah eksperimen juga selain tadi ya, jadi nggak terlalu notice sama kebersihan pribadi, sebuah eksperimen itu menunjukkan ketika seorang dengan demensia ini tadi diminta untuk bergaya, lagi bernyanyi sendirian di dalam ruangan gitu, bergaya karaoke, joget-joget kayak gitu, tapi ternyata direkam secara diam-diam gitu. Nah, setelah direkam, waktu ditunjukkan rekaman tersebut pada orang ini yang terkena demensia tadi, dan bahkan ditunjukkan pada orang-orang yang lain gitu ya. Jadi nontonnya bareng-bareng gitu. Itu ya, kalau teman-teman bilang urat malunya udah copot gitu ya. Seurat malu kita tuh, secopot-copotnya urat malu kita, pasti tetap ada malunya kan teman-teman kalau melihat hal tersebut, untuk mengikuti eksperimen tersebut gitu ya. Pastinya orang normal akan tetap malu, tapi justru orang dengan demensia frontotemporal ini akan gak sama sekali merasa malu dan justru merasa bangga. Nah, seperti itu pemaparan dari saya ya teman-teman, dari tadi awal sampai ke empati dan altruisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.